Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Insyaallah semoga senantiasa dalam keadaan baik dan keadaan sehat walafiat insyaallah. Ketemu lagi dengan Pak Arif ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran IPA berkaitan dengan fotosintesis, proses paling penting di bumi. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran tentunya untuk keberkahan dan Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman boleh bersiap. Ya, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah tentunya dengan berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini insyaallah. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan proses fotosintesis, proses yang merupakan proses yang paling penting di bumi ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, coba kita lihat kira-kira apa yang ada pada gambar yang ada di sini. Kalau kita lihat ada dua orang anak yang sedang berbicara. Anak yang satu dia bilang, kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Lalu yang satunya lagi bilang, yang satu lagi jawab, benar juga ya, bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, dari gambar ini coba teman-teman kalian kita perhatikan. Kira-kira kita bisa jawab gak dua pertanyaan ini teman-teman? Yang satu nih, coba teman-teman jawab, bagaimana tumbuhan mencari makan? Bisa? Coba bagaimana tumbuhan mencari makan? Atau yang kedua, coba teman-teman sekalian, kira-kira apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup yang lainnya? Bisa jawab? Nah, bagaimana kemudian agar kita bisa menjawabnya? Maka kita akan belajar nih. Pelajaran kali ini tentang proses fotosintesis adalah proses yang paling penting di bumi. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanannya, ya teman-teman sekalian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan cara autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau yang kedua, cara makhluk hidup memperoleh makanannya sendiri adalah dengan cara heterotrof. Heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, kalau kita lihat nih berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanannya sendiri, kalau tumbuhan kira-kira seperti apa ya? Tanaman dengan cara autotrof atau dengan cara heterotrof? Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, tanaman itu termasuk autotrof. Kenapa? Karena tanaman dapat membuat makanannya sendiri. Tanaman membuat makanannya dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah sekarang teman-teman, apa yang dimaksud dengan fotosintesis ya? Oke, kita pelajari ya. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, juga karbon dioksida. Kalau kita lihat nih, gambarnya proses terjadinya itu pada apa? Pada daun. Kalau kita kembali pelajaran kemarin kan ya, bagian-bagian tumbuhan itu kan mulai dari ada akar, lalu kemudian ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga gitu ya. Kalau proses fotosintesis itu terjadinya pada daun. Tumbuhan mengubah energi cahaya matahari itu menjadi energi kimia yang nanti akan disalurkan ke dalam seluruh tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi, menghasilkan bunga, menghasilkan buah, dan buahnya itu kita makan, juga menghasilkan oksigen. Nah, prosesnya seperti apa teman-teman, kita lihat. Prosesnya yang pertama, cahaya matahari kan ada ya di lingkungan sekitar kita, cahaya matahari bersinar terang menerangi alam semesta ini. Lalu kemudian cahaya matahari diserap oleh klorofil. Klorofil itu apa? Klorofil itu zat hijau daun, zat yang terdapat pada daun. Jadi cahaya matahari diserap oleh klorofil atau zat hijau daun. Terus kemudian juga ada air, yang tadi airnya itu kan diserap oleh akar, disalurkan melalui batang lalu kemudian sampai ke daun. Juga ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini diperoleh dari udara. Gas karbon dioksida kemudian diserap melalui stomata dan lentisel yang terdapat pada
daun untuk bernafasnya pada daun. Nah, dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, air, karbon dioksida, kemudian diproses, yang kita namakan proses fotosintesis ya. Lalu kemudian hasil proses itu menghasilkan glukosa dan oksigen atau O2. Nah, nanti teman-teman sekalian glukosanya akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh flum ya. Lalu kemudian disalurkan itu ke seluruh tubuh tumbuhan, ya kemudian sehingga tumbuhan itu tumbuh tinggi, tumbuh besar, bahkan nanti menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Lalu oksigen yang didapatkan dari proses fotosintesis, kemudian dilepaskan ke udara, ya kemudian kita hirup untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi tahapannya demikian ya teman-teman sekalian. Tahapannya dimulai sekali lagi ya, tahapannya dimulai dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, lalu kemudian juga ada air yang kemudian diserap oleh akar, ada juga daun ya, karbon dioksida yang diserap oleh stomata, yang dihirup oleh stomata yang terdapat pada daun, juga nanti klorofil yang terdapat pada daun ya, yang merupakan zat hijau daun yang tadi menyerap yang menyerap sinar matahari, lalu kemudian diproses, dikumpulkan semuanya yang kita namakan sebagai tadi proses fotosintesis. Nanti hasilnya adalah glukosa ya, yang kemudian disebarkan ke dalam seluruh tubuh tumbuhan, juga oksigen atau O2 yang kemudian dilepaskan ke udara yang kemudian kita hirup. Nah, ini proses yang luar biasa teman-teman sekalian, proses yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa hasil fotosintesis ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, keberlangsungan kehidupan bumi ini. Bayangkan kalau tidak terjadi proses fotosintesis, tidak akan ada yang namanya tumbuhan hidup tinggi, tumbuh menghasilkan buah, juga akan mungkin tambah sedikit oksigen yang kemudian kita hirup, karena oksigen yang kita hirup, buah-buahan atau tanaman yang kita makan itu dihasilkan dari proses fotosintesis teman-teman sekalian. Jadi proses fotosintesis ini adalah merupakan proses yang paling penting di bumi ini untuk keberlangsungan hidup bumi ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di Indonesia, di lingkungan kita, di Kuningan banyak sekali tumbuhan yang ada. Maka kita harus jaga, kita harus pelihara dengan baik. Itu teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman sekalian berdasarkan penjelasan dari Bapak, masih ingat tidak kira-kira proses fotosintesis ya? Nah, kalau seandainya masih ingat, coba teman-teman sekalian, apa nih yang sudah kita pelajari hari ini? Masih ingat? Boleh teman-teman kalau gitu simpulkan pembelajaran kali ini, lalu kemudian tuliskan dalam buku masing-masing ya teman-teman sekalian. Lalu nanti boleh dikumpulkan hasil tulisannya ke guru masing-masing. Itu saja barangkali teman-teman sekalian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat adanya. Lalu kemudian untuk menutup pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa bersama. Teman-teman boleh bersiap ya, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman sekalian belajar kali ini dengan penuh keberkahan dari Allah SWT dan dapat dipahami pelajarannya dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insyaallah ketemu lagi teman-teman nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.